Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Astiatu, salam budaya kebajikan. Izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Yumna Karimah dari kelas MN2 1H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran struktur modal terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan, yang dimana untuk menambah tugas dari manajemen keuangan. Oke, pendahuluan. Di Indonesia untuk meningkatkan kinerja perusahaan diperlukan kerjasama manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Seringkali dengan yang maksud untuk membangun hubungan kerjasama yang baik juga muncul antara manajemen dan pemegang saham beraturan. Kepentingan disebut disangkatan sengketa kegenangan atau sengketa atas lembaga inflasi pertama dikenakan oleh Jason Melton pada tahun 1976 disebabkan oleh pertengkaran di kantor terlampir muncul biaya pengacara. Dalam teori kena biaya kegenam menambah atau menambah hutang dan struktur modal kepemilikan administrasi atau kepemilikan internasional. Terus di sini juga ada tetap penambahan modal perusahaan diperoleh dari sumber eksternal dan internal, yaitu perusahaan berasal dari arus kas bersih yang dioperasikan arus kas bersih yang berat operasinya dari sumber eksternal. Dan internal tersebut adalah untuk perusahaan melalui penerbit saham baru atau right issue atau redmission atau yang utang berasal dari kreditur baik dari forum keuangan atau struktur modal perusahaan baru masih dalam posisi aman. Peserta berikutnya. Apakah komposisi struktur modal perusahaan baru masih dalam posisi aman? Untuk perusahaan struktur modal perlu diperhatikan secara sesama terkait dengan perusahaan yang sangat memperhatikan keputusan struktur modal karena akan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan bersangkutan dengan akhir menentukan tingkat pengembalian atas modal. Jadi perusahaan ini dengan struktur modal atau dengan kinerja keuangan sangat bersinggungan. Jadi sama-sama untuk bersinggungan untuk memajukan perusahaan tersebut. Oke. Di sini ada kajian Pustasa. Menurut struktur modal menurut Gitman 2009 yaitu menilai struktur modal adalah semua sisi kanan neraca kecuali kewajiban lancar adalah sumber modal. Jadi dengan demikian modal terdiri dari dua asal komponen yaitu modal utang dan modal ekuitas. Modal hutang terdiri dari semua hutang jangka panjang sedangkan modal ekuitas terdiri dari saham preferred serta saham bisa dikomponenkan di laba struktur modal. Berarti kombinasi spek antara hutang dan jangka panjang itu sangat berpengaruh oleh perusahaan untuk membiayai perusahaan mereka. Ada yang mengemukakan teori struktur modal, yaitu trade-off dan teori parking order theory of mengakui bahwa ada keuntungan yang mana menggunakan utang, tetapi juga mempertimbangkan ancaman kebangkrutan untuk munculnya porto kesulitan dalam keuangan, financial stress, dan biaya keagenan atau disebut juga dengan muncul sebagai akibat dan penerbitan dalam struktur modal sebuah pasar oleh Atma 2018. Terus juga ada yang namanya Farudin 2011 menyatakan bahwa perusahaan dapat dibiayai dengan hutang atau dengan ekuitas. Komposisi ini menggunakan utang dan ekuitas tercermin dalam struktur modal. Utang dapat mengakibatkan pengguna pajak yaitu beban dapat diukur oleh pendapatan strategi hasilnya sebelum pajak menjadi lebih kecil dan lebih panjang. Struktur modal juga merupakan kombinasi perbedaan perusahaan antara hutang dan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan telah memanfaatkan lebih banyak dari eksternalnya daripada internal untuk kegiatan operasional. Perusahaan akan semakin leluasa menjalankan kegiatan operasional ketika mampu memanfaatkan hutang dengan baik, selagi penghematan pajak biaya bilateral dengan biaya bunga. Selain itu, ketika perusahaan menggunakan hutang, perusahaan dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dan pembayaran hutang. Prestasi investor semakin positif dan meningkatkan nilai perusahaan membeli sebuah menyatakan bahwa struktur modal signifikan bisa berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini ada kinerja keuangan. Apa sih maksud dengan kinerja keuangan? Menurut Berifeld et al. 2017 menyatakan kinerja keuangan perusahaan sejauh ini mencapai peningkatan posisi kesehatan atau kinerja sepanjang nilai perusahaan. Diukir untuk melaporkan keuangan baik melalui neraca, laba, rugi maupun kas perusahaan.
yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif alat ukur yang bisa digunakan untuk menaikkan kinerja keuangan perusahaan termasuk rasio keuangan dan nilai tambahan. Kinerja keuangan ini diukur dengan menggunakan return of atau menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk berproduksi laba. Semakin besar perusahaan, semakin fleksibel untuk dikelola sumber daya sehingga akan mampu meningkatkan kinerja keuangan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Masalah ini mempengaruhi perjualan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga kesejahteraan pemegang saham sebagai ukur tercapainya 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 meningkat menurut IZA 2017 dan demikian dapat disumsikan besar perusahaan moderasi pengaruh kinerja keuangan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Oke. Di sini ada kinerja keuangan direktur, kinerja keuangan menggunakan return of this menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk memproduksi laba. Semakin besar perusahaan, semakin fleksibel untuk dikelola untuk sumber daya pekerja atau sumber daya sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih dikenal dengan diinginkan oleh masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Masalahnya ini akan mempengaruhi penjual dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga kesejahteraan pemegang saham sebagai ukuran nilai perusahaan tercapai meningkat menurut IZA 2003. Dengan demikian dapat asumsikan besarnya perusahaan modernisasi pengaruh kinerja keuangan. Jadi kinerja keuangan dan nilai perusahaan itu sangat berpengaruh di mana bagaimana kita sangat memproduksi atau laba dari proses-proses tersebut. Juga ada rasio keuangan. Jadi rasio keuangan adalah cara untuk meningkatkan atau kinerja keuangan besar dan membandingkan kinerja perusahaan. Rasio ini dapat menyampaikan informasi untuk menggunakan membandingkan keuangan suatu perusahaan waktu misalnya 5 tahun terakhir, 5 tahun ke belakang atau 5 tahun ke depannya untuk membandingkan probabilitas keuangan tersebut. Mengetahui misi untuk membandingkan perusahaan menggunakan perusahaan lain atau dengan 6 rasio kelompok. Jadi, dengan ke-6 kelompok tersebut, rasio likuiditas atau liquid rasio, manajemen aset atau rasio manajemen utang, rasio probabilitas atau probabilitas rasio berbasis pasar, rasio kebijakan individu atau kebijakan dividen, kinerja keuangan dalam sangat berpengaruh atas di manajemen aset tersebut. Nah, metode penelitian. Penelitian ini menemukan literatur review atau disebut juga menerapkan metode kualitatif dengan asal informasi sekunder review jurnal terdahulu untuk kutipan teoritis, catatan berjalan dengan digunakan untuk memasuki sumber informasi yang meliputi penulis, tahun buku penerbit, dan penerbit dan nomor halaman buku. Pengguna teknik studi itu merupakan teknik pengumpulan data yang sekunder yang melibatkan peminjam pembelajaran teori, data dan jurnal yang terbitkan melalui Google Scholar dan jurnal internasional Elsevier. Bahkan yang digunakan untuk membahas kajian literatur ini mengenai kata kunci peran dari struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ini ada 10 jurnal, kemudian peneliti menganalisis data dan mengelola tersebut untuk membuat kesimpulan yang menarik. Tiba untuk kita di pembahasan dari ke-10 jurnal tersebut. Pembahasan jurnal pertama dari Langtei dengan Dung dan Tre. Tahun 2022 diterbitkan ketika perusahaan memperhotel atau mengabaikan hutang untuk biaya dalam kritis jangka panjang berdampak negatif dalam stabilitas nilai keuangan tersebut. Namun, utang jangka pendek tidak punya impak dan signifikasi. Dalam penelitian yang pula mengatasi bahwa jangka panjang lebih mahal daripada berisiko kepenimulan beban keuangan yang besar. Akibatnya, perusahaan mengalami stabilitas atau perusahaan mengalami resiko keuangan. Akibatnya, perusahaan dapat pertumbuhan dengan menyimplikasi manajemen primer diusulkan untuk perusahaan agar stabil dalam segi keuangan untuk menstabilkan keuangan dari struktur modal tersebut atau mempertahankan yang pertama untuk mempertahankan struktur modal utang rendah, yang kedua memanfaatkan jangka pendek pembiayaan jangka yang ditawarkan
mitra usaha bukan utang panjang dan menghindari beban keuangan selama periode kritis. Kedua kebijakan itu perlu diumumkan sebagai manajemen kritis khususnya bagi perusahaan perhotelan yang berkolokasi di negara. Jadi, ketika itu mungkin saat pandemi struktur modal sangat berpengaruh termasuk kinerja keuangan terhadap perhotelan di mana pada saat itu semua faktor-faktor untuk mendukung atau yang namanya faktor-faktor kinerja keuangan sangat berpengaruh dalam perusahaan. Di mana risiko-risiko keuangan di perusahaan itu harus segera di-scale atau ada dana simpanan untuk keuangan untuk menstabilisasi keuangan untuk manajemen penilaian atau perusahaan. Yang kedua ada dari Ida Purbawangsa, satu Wayan Sutet 2019, di mana dia menjelaskan bahwa karakteristik perusahaan mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan. Sedangkan struktur kepemimpinan mempengaruhi struktur modal. Jadi struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mendukung pecking order theory atau Agnew theory and significant theory. Suatu kewajiban bagi manajemen perusahaan adalah sektor barang konsumsi untuk memelihara rasio-rasio untuk barang konsumsi untuk rasio keuangan. Perusahaan pada suatu kondisi yang baik, perusahaan yang mempunyai rasio keuangan baik dan teruang laporan dari keuangan, mencerminkan kinerja perusahaan itu stabil. Kinerja keuangan disebut diketahui dengan oleh masyarakat investor, kreditor bagi investor. Kinerja keuangan yang baik merupakan saran informasi dan sinyal positif dalam memutuskan investasi. Jadi ketika keuangannya stabil, maka hasil struktur modal itu pun stabil dan nilai dari sebuah perusahaan akan naik stabil dan banyak nanti investor-investor yang berusaha untuk menanam sahamnya di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu dari Naila Martuloh dan Zaka Muhmudah dan Dewi Sarang Utomo 2012. Mereka probabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal, tidak dapat mendiam pengaruh probabilitas perusahaan, dan struktur modal tidak dapat mendiang berpengaruh probabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Dikarenakan struktur modal yang besar berarti utang suatu perusahaan juga besar. Hal itu bisa membuat investor takut dan menginvestasikan modal pada perusahaan tersebut. Struktur modal dibuktikan dengan beberapa perusahaan memiliki nilai debit to equity ratio tinggi, bahkan ada yang memiliki niat debit of equity ratio negatif. Nilai DER dan negatif disebabkan karena dapat kerugian pada perusahaan modal namun tetap mempunyai uang. Jadi ketika misalnya tidak stabil dalam keuangan kita, dalam rasio atau struktur modal, maka banyak saham-saham atau banyak investor-investor yang ingin selalu menanyakan ketika itu pasti ditanya dulu nilai debit dari keuangan kita, apakah stabil 5 tahun terbelakang ataukah tidak stabil. Jadi banyak yang takut untuk menyelesaikan untuk menanam saham atau investor di perusahaan tersebut. Slamet Mujadi dan Julfi Khadijah Diha-Ayu Sekar Astuti pada 2019-nya kinerja keuangan dan struktur modal, sedangkan struktur modal, sedangkan variabel adalah nilai perusahaan, ukuran perusahaan. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan memprediksi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan tidak mampu memprediksi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jadi Slamet Mujadi menyatakan bahwa keuangan struktur modal sangat fleksibel dengan nilai perusahaan, tapi tidak mampu modernisasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jadi kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan struktur modal tidak berpengaruh dengan nilai perusahaan tersebut. Oke. Sakina Rizky Eti dan Nur Cahya Sakina Eti Nur Cahyati Estika, Mutiari Karwati di Prasetyo tahun 2020 juga. Kinerja keuangan perusahaan sektor konsiderasi Indonesia periode 2020-2019 adalah menguji pengaruh modernisasi risiko finansial
trace trend pada hubungan struktur modal dan kinerja keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa debit atau debit of asset ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan RAO dan REO. Selanjutnya, kedua adalah beresiko finansial desk meningkatkan pengaruh negatif struktur modal terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi rasio finansial desk yang ditunjukkan dan rendahnya nilai keuangan. Artinya bahwa rasio ini sangat RAO dan RAO ini sangat berpengaruh terhadap struktur penilaian penguji hubungan struktur modal dan kinerja keuangan di perusahaan. Bahwa manajemen perlu dengan hal memperhatikan dengan good government dan mampu menjaga kesehatan dan keberlanjutan sukses perusahaan jangka panjang. Jadi agar kita tidak mau ini keuangannya meleset atau keuangan itu kita harus merasakan dengan menguji dengan modernisasi rasio dengan RAO dan RAO. Uli Sulistari 2018 menyatakan strategi diferensiasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat diferensiasi perusahaan, belum tentu kinerja keuangan perusahaan tersebut juga tinggi. Tergantung bagaimana perusahaan mengelola biaya modal muncul akibat dari modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Dan tergantung bagaimana kekuatan dari masing-masing segmen usaha untuk memaksimalkan pendapatannya. Jadi strategi diferensiasi ini tidak berpengaruh terhadap struktur modal tinggi rendahnya. Dan tingkat diferensiasi tidak menunjukkan tinggi rendahnya penggunaan hutang meskipun dapat menerapkan strategi yang membutuhkan dana yang besar, tetapi proporsi dan struktur modal tergantung bagaimana keputusan apakah menggunakan modal internal, laba ditahan, atau modal eksternal, hutang yang menerbitkan saham. Sri Mulyani Haryoto Subdijo 2018 memberikan pemahaman empirik bagi manajemen bahwa jika rasio naik, maka nilai perusahaan juga akan turun. Kondisi ini menggambarkan bahwa perolehan rasio meningkat berdampak dan berpengaruh nilai perusahaan. Hal ini meningkatkan semakin besar return of ratio suatu perusahaan tidak berpengaruh dan tidak memberikan daya tarik kepada investor untuk mempercayai dan mampu menanam modal dengan signifikan. Dan hasil peningkatan ekuitas memberikan. Hasil ini memberikan pemahaman epik bagi manajemen bahwa jika rasio naik, maka nilai perusahaan akan turun. Kondisi ini menggambarkan bahwa perolehan rasio meningkat berdampak pada suatu perusahaan. Nilai perusahaan hal ini mengidentifikasikan semakin besar rasio suatu perusahaan tidak berpengaruh dan tidak memberikan daya tarik kepada investor yang percaya dan memamaikan modal dengan membeli saham menyebabkan. Kalau si Suryati memberikan, jadi kalau menurut si Suryati Harjo dan Subyana, kalau misalnya RO naik dan equity tidak berpengaruh dalam setiap saham tersebut. Oke. Ansori Fadia pada tahun 2012 adalah kinerja keuangan perusahaan sektor pertambangan di BI adalah mengamukan untuk probabilitas RAO dan RAE dalam rasio pasar per MPR lalu digunakan untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari seluruh aset yang diinvestasikan dalam perusahaan. Sedangkan ROE digunakan untuk mengukur hasil perolehan pemegang saham sepanjang tahunnya dalam ekuitas atau modal. Jadi, sebagian besar sektor pertambangan membersihkan bahwa struktur modal mereka faktor mendestinasi keputusan tersebut antara lain resiko bisnis industri pertambangan yang tinggi didukung untuk pihak perbankan dalam terhadap negeri per sektor. Pertumbuhan yang masih rendah perusahaan pertambangan di BI menunjukkan bahwa rendah terhadap sektor pertambangan.
Faktor juga mengenai keputusan tersebut, negeri terhadap pertambangan yang masih rendah. Perusahaan ini pertambangan di BI menunjukkan kinerja keuangan yang cukup bagus, baik dilihat dari ratio probabilitas maupun ratio menunjukkan kinerja keuangan yang cukup bagus, baik dilihat dengan rasio probabilitas maupun rasio pasar. Kinerja tersebut antara lain mempengaruhi oleh harga komoditas, pertambangan di pasar. Kinerja tersebut antara lain mempengaruhi oleh harga komoditas perkembangan di pasar internasional. Sifatnya karakteristik industri yang mempertimbangkan serta kondisi perekonomian baik nasional maupun internasional. Maka perusahaan tersebut mampu menegak kinerja keuangan perusahaan berdasarkan RAE, dan RPR, namun tidak signifikan dengan MPR. Vanda Safarasir Heriato dan Goro Widoyo pada tahun 2012 berdasarkan hasil analisis ternyata tidak ada pengaruh antara variabel kemungkinan manajerial terhadap variabel kinerja keuangan. Perusahaan berdasarkan hasil analisis data ternyata ada yang mempengaruhi di signifikan variabel kepemilikan internasional terhadap variabel kinerja keuangan. Ternyata struktur modal tidak mampu modernisasi kepemikiran manajerial dan terhadap kinerja keuangan. Berarti suatu perusahaan dalam melakukan kebijakan struktur modal tidak dapat mempengaruhi keputusan dan para manajemen yang tidak sebagai pengelola sekaligus pemegang saham perusahaan tersebut kinerja keuangan. Struktur modal tidak mampu mendoresi kepemikiran intelektual terhadap kinerja keuangan. Jadi menurut Vanda tuh kalau kepemimpinan manajer terhadap kinerja itu keuangan perusahaan tidak berpengaruh dalam struktur modal dalam keuangan. Alda Nur Amelia Kunzani 2021 menyatakan struktur modal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan menunjukkan bahwa model layak ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Variabel Levy memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan, menunjukkan struktur modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keuangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan setiap struktur modal kinerja keuangan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah perusahaan, bahwa kebijakan struktur modal pada suatu perusahaan tidak dapat memberi pengaruh terhadap independensi atau pihak-pihak internasional sebagai lembaga eksternal yang berfungsi melakukan pengawasan guna memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pengaruh yang signifikan antara variabel kinerja keuangan variabel perusahaan dan struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Semakin tinggi hutang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan selama biaya hutang yang muncul lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh keuntungan, dan nantinya perusahaan dapat membayar beban hutang karena keberhasilan kinerja keuangan perusahaan tergantung bagaimana kompetensi yang tinggi atau modal yang tinggi dan bagaimana mengeceknya dengan sistem RAWE dan PER, tidak MPR. Jadi bagaimana struktur modal itu sangat berpengaruh dalam peran-peran kinerja keuangan. Bagaimana cara menderisasi sebuah perusahaan, bagaimana bisa mengelola keuangan dengan baik, bagaimana bisa bukan jangka panjang, jangka pendeknya sebuah investor, dan bagaimana juga kita meneliti bagaimana perusahaan itu tersebut bisa mengupayakan untuk bisa terjadinya nilai dalam itu. Dan struktur modal tersebut juga bisa dalam nilai sebagai nilai perusahaan. Bagaimana kalau misalnya struktur modal itu bagus, keuangannya bagus, bahkan para investor pun pasti akan bermunculan kepada perusahaan tersebut dan nilai yang didapatkan perusahaan itu akan mendapat ekualitas yang sangat tinggi. Sekian mungkin presentasi hasil pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya, mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata, tutur tulisan atau tutur apa segala macam, mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah mempersilahkan saya untuk berpresentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.